David, dengarkan saya ngomong. kita dengarkan saya ngomong. Oke. Dengarkan saya ngomong. Dengarkan saya ngomong. Ya, terima kasih. Tadi saya ngomong Anda potong. Ya udah, saya mau menjelaskan kepada Anda apa itu proses hukum. Baik. Saya mau Pak David udah. Dengarkan saya ngomong. Pak David sudah. Terima kasih ya. dengan bahaya. Oke, kita tunggu ini kita. kan bahaya. Saya Kita ini nggak punya poin, cuma mau ganggu saja. Silakan, Pak. Apa yang saya Anda mau mau? nggak etis. Hei, Ketika saya ngomong Anda potong, begitu saya potong Anda teriak. Baik, tidak ada. Poin pentingnya, bro. Hei, Terima kasih. Apa? Sudah. Mau apa? Lagi-lagi, Refli dan Roy Suryo menunjukkan sikap debat yang dinilai kurang etis, di mana ketika mereka berbicara, lawan debat diminta diam dan mendengarkan, tetapi saat pihak lain mulai menyampaikan pendapat dan masuk ke substansi pembahasan, pembicaraan justru kerap dipotong dan dialihkan ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan inti persoalan, misalnya soal legal standing. Dan ironisnya, ketika giliran mereka dipotong balik, respon yang muncul justru emosi, marah-marah, bahkan sampai terkesan mengajak ribut. Padahal dalam sebuah debat publik, sikap dewasa seharusnya ditunjukkan dengan kemampuan mendengar dan menjawab substansi, bukan dengan mendominasi pembicaraan atau terpancing emosi saat diperlakukan sama seperti yang mereka lakukan kepada orang lain. Bukankah orang yang benar-benar kuat argumennya akan lebih fokus menjawab isi perdebatan daripada sibuk memotong pembicaraan? Nah, seperti apa sebenarnya jalan perdebatan tersebut? Mari kita simak cuplikan berikut ini. Monggo kita buktikan di pengadilan. Itu poin pentingnya. Karena apa? Semua generasi bangsa, adik-adik saya mahasiswa di seragam jaket mahasiswa malam ini yang hadir itu, kita harus memberikan pendidikan yang benar bahwa negara ini negara hukum, dibangun atas landasan hukum. Kita bisa beda persepsi, bisa beda interpretasi, tapi hukumlah yang harus kita hormati ketika bunyi palu itu bunyi. Nah, itu pentingnya kita memberikan pendidikan. Dari kita malam ini anggaplah mengarah ke sedikit-sedikit agak keras opini kita, wajar. Tetapi biarkan hukum berproses. Jangan kita membangun satu masyarakat yang namanya law disobedience, pembangkangan hukum, civil disobedience, pembangkangan sipil. Negara gagal adalah negara yang tidak mempercayai proses dan aparatur. Yang membangkang itu yang mana? Saya tidak mau adik-adik mahasiswa generasi bangsa ini dididik dengan cukup. Ya, ini gara-gara termulai nih. Ini ilmu lagi pemahaman kalian saya bicara tidak mempercayai hukum. Gini. Hukum di bangsa ini. Ini membelokkan ini. Udah cukup tuh. Teman-teman melihat proses ini pentingnya adalah itu udah kampanye itu. Ambil poin pentingnya. Tadi ketika sudah Ibu Refli ngomong, saya diam manis, duduk manis mendengar. Kalau kita merasa terdidik, Enggak usah kepanjangan, ini enggak ada isinya kok ngapain. Udah enggak ada kalau lagi. misalnya tadi mengatakan Bang Boy baru semester 1, sementara kita ngomong Anda memotong-potong. Pertanyaannya di mana etika pendidikan Anda? Loh, ini juga ngapain juga kampanye enggak punya legal standing ini. Enggak usah. Enggak usah. Di mana legal standing? Enggak punya legal standing ini ngapain ini? Udah. Tanyakan nih. Udah ngomong buruk malah provokasi nih. Anda enggak punya legal standing. Ini provokasi, enggak punya legal standing ini. Relawan tuh bubarin aja relawan tuh. Ngapain relawan tuh? Bangun persepsi kita masing-masing. Relawan tuh bikin rusak negara. Menentukan yang mana persepsi. Ngapain ada relawan-relawan enggak jelas ini? Terima kasih Pak David. Apa ini enggak jelas relawan ini? Ini sudah. Anda sudah memberikan pendidikan hukum yang benar, Prof. Baik, terima kasih Bang David. Oke, silakan. Gini, kadang-kadang kita itu sudah selesai ngomongnya, tapi kampanye terus-menerus kan nggak ada lagi isinya. Isinya tuh sedikit aja. Jadi gini, ya. Kadang-kadang kita ini aneh, serahkan pada hukum. Kok hukum kok disempitkan kepada persidangan sih? Paham nggak? Yang namanya hukum tuh mulai dari pelaporan, ya kan? Kemudian diadministrasikan, penyelidikan, penyidikan, sampai kemudian dilimpahkan dan lain sebagainya, sampai vonis, sampai Mahkamah Agung. Itulah proses hukum. Iya, sekarang kan tengah diproses. Ya, sebentar dulu. Apa dasar Anda? Anda bukan orang hukum, enggak usah potong saya. Sekarang saya bukan orang hukum ini, ngapain juga ngomong? Anda gelisah gitu loh. Supaya Anda diajar dari proses. Saling menghargai. Ada lagi substansinya, udah dengarkan saya. Ada substansinya enggak ada. Anda enggak punya substansi. Payung ini enggak ada apa-apanya. No. Ini enggak punya substansi. Udah sini. Dengarkan saya. Dengarkan saya dulu. Dengarkan saya ngomong supaya saling menghargai. Cukup Pak David. Dengarkan saya ngomong. Kita dengarkan saya ngomong. Oke. Dengarkan saya ngomong. Saling menghargai. Dengarkan saya ngomong. Ya, terima kasih. Tadi saya ngomong Anda potong. Ya udah, saya mau menjelaskan kepada Anda apa itu proses hukum. Baik. Saya mau Pak David udah. Dengarkan saya ngomong. Pak David sudah. Terima kasih ya. Dengan bahaya. Oke, kita tunggu kita. Bahaya. Saya ini
nggak baik. punya poin, cuma mau ganggu saja. Silakan, Pak. Apa Ya, yang Saya Anda mau nggak etis. Ketika Baik, saya sudah, ngomong Pak. Anda potong-potong, begitu Baik. saya potong Anda teriak. Baik, tidak ada. Itu poin pentingnya, bro. Hei, Terima kasih. Apa? Apa? Sudah, Lu sudah. mau apa? Kalau kita perhatikan cuplikan tadi, pola debat seperti ini sebenarnya sudah berulang kali terlihat. Ketika Refli dan Roy Suryo berbicara, mereka ingin semua orang mendengarkan sampai selesai. Namun saat lawan bicara, mulai menjelaskan argumen dan masuk ke substansi, pembicaraan justru dipotong berkali-kali. Yang lebih disayangkan, fokus diskusi sering kali dialihkan ke hal-hal yang tidak berkaitan dengan inti persoalan, misalnya soal legal standing. Dan akibatnya debat yang seharusnya menjadi ruang adu gagasan malah berubah menjadi ajang saling menyelah dan saling menyerang emosi. Padahal dalam debat publik yang dinilai bukan siapa yang paling keras bicara atau siapa yang paling dominan menguasai forum. Yang dilihat adalah siapa yang mampu menjawab argumen secara logis, runtut, dan tenang. Karena orang yang benar-benar memahami substansi biasanya tidak takut mendengar lawan bicara sampai selesai. Ia akan membalas dengan data, logika, dan argumentasi yang kuat, bukan dengan memotong pembicaraan atau mengalihkan topik ketika mulai terdesak oleh substansi lawan bicaranya. Ironisnya lagi, ketika pola yang sama dilakukan balik kepada mereka, respon yang muncul justru emosi dan kemarahan. Disinilah kita akhirnya bisa menilai sendiri standar debat yang dipakai. Saat memotong orang lain dianggap biasa, tetapi ketika dipotong balik malah dianggap tidak sopan. Padahal etika debat yang sehat seharusnya berlaku untuk semua pihak secara sama. Kalau ingin didengar, maka harus siap juga untuk mendengar. Kalau ingin dihormati saat berbicara, maka harus mampu menghormati orang lain ketika menyampaikan pendapatnya. Dan semakin lama perdebatan berlangsung, kita justru semakin mudah melihat siapa yang fokus pada substansi dan siapa yang lebih sibuk menjaga narasi agar tidak runtuh di depan argumen lawan bicaranya. Dan pada akhirnya, debat publik bukan tentang siapa yang paling ribut, yang paling emosional, atau yang paling sering memotong pembicaraan. Debat adalah soal kualitas berpikir, kedewasaan berdiskusi, dan keberanian mempertanggungjawabkan argumen di depan publik. Karena argumen yang kuat tidak perlu dibela dengan kepanikan. Kebenaran tidak perlu dijaga dengan memotong pembicaraan. Dan orang yang benar-benar siap diuji tidak akan takut mendengar pendapat yang berbeda. Biarkan publik yang menilai siapa yang benar-benar datang untuk berdiskusi dan siapa yang hanya datang untuk mendominasi percakapan. Saya kira itu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.